Kemarin diterangkan tentang iman ya. Iman kepada Allah, kepada apa yang datang dari Allah, dari perintah dan juga larangan. Iman kepada Rasulullah. Terus sebelakang bahasan tentang ikhlas, yakin, apalagi muraqabah, ridha. Terus cinta kepada Allah ya. Wa mahabbatullah, dan juga cinta kepada Allah. Wa mahabbatu kalamihi, dan juga cinta kepada firman Allah. Firman Allah ialah Al-Quran Bu ya. Bagaimana cinta kepada Al-Quran? Di antara cinta kepada Al-Quran ialah membenarkan semua yang ada dalam Al-Quran, tidak mengingkari. Nah, tentunya yang berikutnya ialah mengkaji atau minimal membaca Al-Quran. Sering saya sampaikan tentang Al-Quran, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma utisailin. Barang siapa orang yang sibuk dengan Al-Quran, baik sibuk membaca atau sibuk belajar, saking sibuknya gak sempat berdoa, gak sempat minta, pokoknya baca aja sampai gak sempat minta macam-macam kepada Allah. Kata Allah, a'taituhu afdhala ma utisailin, aku akan berikan sesuatu yang terbaik yang pernah aku berikan kepada orang yang minta. Artinya dengan bahasa ringkas ya, kalau kita sudah Al-Quran, kaitannya dengan Al-Quran, sekalipun gak minta, sudah Allah Ta'ala sudah siapkan itu. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Allah sudah jamin. Apalagi masih minta ya. Artinya kalau udah yang kaitannya dengan sibuk Al-Quran, sudah dijamin. Sudah dijamin Allah itu. Terus kemudian juga diterangkan tentang wa mahabbatullah, mahabbatu wa rasulihi, cinta kepada utusan Allah ya. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita cinta kepada kanjeng Nabi? Ya jelas ya, karena kanjeng Nabi itu adalah beliau yang menunjukkan kita dari kesesatan menuju ke hidayah Allah. Mungkin kalau nggak ada Nabi Muhammad ya, mungkin kita masih menyembah apa nih? Ini moyang kita apa dulu yang disembah? Ini moyang Indonesia nih. Buddha ya, kalau nggak salah Indonesia itu. Buddha atau Hindu mungkin. Tapi berkat Rasulullah hadir, lalu dibawa ajaran Rasulullah oleh para habaib, termasuk Wali Songo, sampailah kepada kita. Jadi kita jadi selamat gara-gara Rasulullah. Bahkan juga ada hadis Bu ya. Ini ada sebuah hadis, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, kata Rasulullah. Setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, maka semua nabi itu sudah memakai doa itu. Selain Nabi Muhammad ya. Tapi Rasulullah, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Tapi aku tidak. Artinya begini. Nabi itu mempunyai keistimewaan, doanya dikabul oleh Allah. Dan semua nabi sudah pakai doa-doa itu ketika di dunia, kecuali hanya Rasulullah. Rasulullah tidak semua pakai doanya itu. Ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Aku simpan doaku ini untuk syafaat nanti kepada umatku di akhirat. Jadi sekalipun Rasulullah itu mendapatkan keistimewaan doa dikabul, enggak dipakai ketika hidup. Sengaja Rasulullah simpan, nanti akan saya berikan kepada umatku di hari kiamat. Bahkan ada lagi hadis ya, inna syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Sesungguhnya syafaatku itu ialah untuk umatku, untuk orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Artinya umat Nabi Muhammad ini sekalipun dosa besar ya, yang penting gak syirik, tapi ya, yang penting gak syirik, itu sudah Rasulullah siapkan syafaatnya. Jadi bukan hanya kepada orang yang dosa kecil, termasuk orang yang dosa besar, Rasulullah siapkan syafaatnya nanti kepada umatnya itu. Makanya jadi kita kalau gak mencintai Nabi itu bagaimana ya? Ya apa namanya itu ya? Rasulullah begitu mencintai kita, malah kita gak membalaskan begitu ya. Maka di sini dianjurkan oleh dalam kitab ini mahabbatullah, mahabbatu kalami wa rasulihi. Nah, yang kemarin saya terangkan tentang juga bagaimana cara mencintai Rasulullah selain mengikuti ajarannya apa? Kemarin saya terangkan memelihara peninggalannya,
Kan kemarin ada 2 peninggalan yang saya sampaikan ya. Apa? Mesti ingat. Ini tarikum fikum mustaqolain. Ada mesti ingat? Lupa ya. Baru 2 minggu ya. Yang pertama ya Al-Quran. Itu titipan Rasulullah. Terus yang kedua waitroti, keturunanku. Ini saya sampaikan kemarin ya. Keturunan Rasulullah siapa? Ya kalau sekarang siapa? Para habaib yang ada ya. Jadi itu kita juga berusaha untuk mencintai beliau. Jadi kerabat Nabi ya. Nah, juga sholawat. Sering juga guru-guru kita kan nerangkannya tentang baca sholawat. Barang siapa yang baca sholawat, makasih Bu. Barang siapa yang baca sholawat kepada Nabi, 1 sholawat dibalas berapa Bu? 1 salat berapa balasannya? 10 rahmat ya. Man shalla alayya wahidatan marrah sallallahu alaihi wasallam gitu kan ya. Barang siapa yang membaca salat kepada kanjeng Nabi 1 salawat dibalas berapa? 10. Lalu sahabat nanya, "Ya Rasulullah, sallallahu ala man shalla sallallahu asharon ala man shalla alayka wahidatan marrah. Hal dzalika liman kana hadul qalbi," kata sahabat. Artinya begini, wahai Rasul, Allah Ta'ala itu memberikan rahmat 10 ya kepada orang yang baca salawat kepada engkau hanya 1 kan, dibalas 10. Kata sahabat, hal dzalika liman kana hadul qalbi, apakah itu bagi orang yang khusyuk? Kata sahabat, apakah yang mendapat 10 itu bagi orang yang khusyuk? Maka sahabat jawab, la, bal likulli musallin alayya biqalbin ghafilin. Artinya apa? Itu yang dapat 10 itu ketika baca salat kepadaku itu enggak khusyuk, kata Rasulullah. Hatinya lalai. Hatinya lalai dapat 10. Wa yu'tihi amsal jibal. Dan juga Allah Ta'ala akan berikan kepada dia seumpama gunung, saking besarnya rahmat ya. Jadi Rasulullah, dari Allah itu. Terus wa yastaghfirul malaikah wa yat'ulahu, dan juga para malaikat memohonkan ampun kepada orang yang baca salat kepada Rasulullah, hatinya lalai, hatinya kemana-mana, mulut aja baca ya. Nah, terus amma idza kana hadul qalbi fala ya'lamu qadrahu illallah. Tapi kalau dia baca salat kepada Rasulullah itu hatinya khusyuk ya, hatinya nyambung, maka fala ya'lamu qadrahu illallah, maka tidak ada yang tahu kepada kadar besarnya rahmat yang Allah berikan. Jadi yang 10 itu baca 1/10 itu bagi orang yang hatinya lalai. Ini masih enggak cinta lagi kepada Rasulullah ya. Kan enggak punya alasan kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Artinya betul-betul Rasulullah itu seorang nabi ya yang luar biasa ya. Mencintai umatnya bukan hanya di dunia, bahkan nanti sampai di akhirat. Terus apa lagi? Wassahabah, ini juga mencintai para sahabat. Nah, sekarang kan banyak di YouTube itu kan ya. Ada orang yang ya mungkin kelompok Syiah ya dan lain-lain, mengatakan sahabat itu pengkhianat lah, kan begitu ya. Seharusnya kan bukan Sayyidina Abu Bakar yang mengganti, seharusnya kan Sayyidina Ali. Nah, itu jangan diikutin ya. Itu kelompok orang munafik sebetulnya itu. Ya bukan mencintai Rasulullah sebetulnya, hanya alasan saja. Sebetulnya itu orang munafik, ingin mengadu domba ya. Lalu jadi kita tetap mengikuti ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita enggak boleh mencaci para sahabat, harus mencintai para sahabat ya. Bahkan kata dalam sebuah itu, man adahum faqad adani, kata Rasulullah, barang siapa yang menyakitin sahabat, dia berarti menyakitan aku juga, kata Rasulullah. Man adani, barang siapa yang menyakiti aku berarti dia menyakitin Allah. Itu ya. Jadi kan sekarang ini informasi dari sosial media kan sudah bisa diakses di mana-mana saja ya. Takutnya kita nggak bisa menyaring, main puter aja ustadznya yang pakai surban bagus itu ya, bahasanya rapi, bahasa rohnya rapi, lalu percaya begitu saja gitu ya.
dengan dalil yang demikian rupa lalu kita percaya. Kan begini apa? Orang itu kalau hanya sekali dikasih penjelasan, mungkin berteman nggak percaya kan. Tapi kalau diulang-ulang, akhirnya jadi percaya. Nah ini yang harus kita hati-hati ya. Jadi sekalipun kayak apa dia punya dalil panjang misalnya, macam-macam lah. Tapi kalau intinya tetap dia membenci sahabat, jangan diikutin. Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Dan ada jamaah sini itu yang pas saya dulu itu, yang sampai berkali-kali nanya, yang kayaknya beliau sudah kayaknya mau terpengaruh tentang bid'ah itu. Terus saya sampaikan pelan-pelan. Saya nggak menyampaikan langsung, tapi saya ada beberapa yang saya kirim artikel yang menerangkan tentang itu ya. Tapi lama-lama dia sadar. Pertama-tama masih berdebat ke saya tuh. Katanya kalau nggak dicontohkan Rasul bid'ah gitu kan. Macam-macam dia. Katanya Maulid Rasul nggak ada. Saya jawab masih belum puas. Datang lagi minggu depan, datang lagi. Kayaknya beliau hampir terpengaruh. Mungkin dengan media sosial itu ya. Tapi sekarang kayaknya sudah sadar kayaknya. Jadi saya nggak jawab langsung karena kadang-kadang saya nggak mampu menjawab dengan bahasa yang bagus ya. Saya kirimin artikel tuh. Alhamdulillah sekarang sudah nggak nanya lagi. Mungkin sadar sudah. Ya itu tadi. Jadi sekali mungkin diterangkan oleh Pak Ustadz itu nggak yakin, mungkin 2 kali, 3 kali pakai diputar lagi, akhirnya dia terpengaruh ya. Terus wal alih, dan juga kita dianjurkan untuk mencintai keluarga Nabi. Ya, kemarin saya sampaikan keluarga Nabi itu siapa kalau sekarang? Para habaib. Nah, bahkan zaman dulu itu ada sebuah cerita ya, ada namanya Durrah binti Abi Lahab. Dalam satu riwayat itu namanya Durrah ya. Durrah binti Abi Lahab ini anaknya Abi Lahab, tapi masuk Islam. Itu pernah mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasul, kamu masih saudara kan ya? Saya dicaci oleh beberapa kaum. Kamu anaknya apa katanya? Ya anaknya ya Abu Lahab ya apa bahasanya. Pokoknya diledek lah. Ayam itu kan sudah divonis dipanggang di neraka kan begitu kan. Apalah gitu ya. Rasulullah marah itu. Sampai Rasul mengatakan ma bala aqwamun yu'dunani fi qarabati wa man adani faqad adani. Jadi begini, masih ada kaum yang menyakitin aku melalui kerabatku. Artinya Rasulullah enggak terima kerabatnya itu disakitin itu. Barang siapa menyakitin aku maka dia juga berarti dia menyakitin Allah. Banyak kisah-kisah tentang itu ya. Terus wal ansor, kita juga harus mencintai sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu masih ingat Bu apa sahabat Ansor? Sahabat ada 2 golongannya. Satu sahabat Muhajirin, satunya Ansor. Ansor itu sahabat yang dari mana? Yang dari Madinah ya, yang orang yang sudah menetap di Madinah. Muhajirin yang datang hijrah ke Madinah. Wassolihin, dan juga mencintai orang-orang yang soleh ya. Siapa orang soleh itu? Orang soleh itu ialah al-qaim bihuquqillah bihuquqi ibadihi, yaitu orang yang melaksanakan semua hak kepada Allah dan juga melaksanakan semua hak kepada manusia. Artinya hablum minallah dilaksanakan dengan baik, hablum minas dilaksanakan dengan baik. Itu namanya seorang soleh ya. Waqala, dan berkata Sayyiduna, siapa baginda kita, tuan kita Abdullah, yaitu Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini yang sering dibaca di sini, rotibnya namanya Rotibul Haddad ya. Biasanya dibaca sore. Ya sore. Sebelum maghrib. Rotibul Haddad ini milik beliau Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, semoga memberikan keridhaan siapa Allah anhu kepada Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa nafa'ana, dan memberikan kemanfaatan kepada kita ya Allah dengan Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad, menulis fi kitabihi, berkata fi kitabi, dalam kitabnya Nasuhid Diniyah, namanya kitab Nasuhid Diniyah, ma maknahu, pada sesuatu maknahu yang ada pun maknanya
Nah, ini maknanya wa di ausofun yajibu ayyatahalla biha kullu mu'min. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini, ibu tahu artinya haddad? Apa artinya haddad? Haddad itu artinya pandai, pandai besi. Haddad itu artinya pandai besi. Kalau secara bahasa, haddad itu artinya pandai besi. Nah, kenapa dikasih gelar pandai besi? Jadi ada kisah ya, suatu saat ada seorang pelosok, orang kampung lah intinya. Dia bawa pisau pergi mau mencari tukang pandai besi, ingin betulin pisaunya biar bagus, biar tajam. Lalu ketemu dengan Habib Abdullah ini, dengan Syekh Abdullah Al-Haddad ini. Lalu nanya, Syekh, tuan gitu ya, mana ya ada tukang pandai besi gitu kan? Saya mau betulin pisau biar tajam. Lalu sama Syekh Abdullah diminta, mana pisaunya? Ini diberikan. Lalu dia bolak-balik sama, habis itu dikasih. Tapi dikasih langsung tajam itu. Jadi nggak usah nggak usah diasah, hanya mana pisaunya? Dibolak-balik. Oh ya dah, ini kasih. Langsung tajam katanya pisaunya itu. Makanya dikasih gelar Al-Haddad. Dia saking tingginya karomah beliau ya. Ya, karomah tinggi beliau. Boleh berkata tapi ada juga yang satu kisah bukan hanya itu ya. Dikatakan dia Al-Haddad ya likaunihi yuhiddul qulub, hatinya sangat tajam. Jadi apa ya? Ya dia memang waliullah ya. Banyak kisah-kisah karomah beliau kalau kita baca, ada sejarahnya ya. Apa kata beliau dalam kitab Nasuhil Ibad, Nasuhid Diniyah? Wahdihi, adapun ini yang ini ausofun, ialah sifat-sifat yajibu, yang wajib ayyatahalla, apa berhias, biha dengan ya ausof atau sifat, kul mukminin, siapa setiap orang mukmin. Wahia, adapun ya ausof, qauluhu ya perhada qalilin, qabla hada biqalilin, sebelum ini yang barusan. Artinya begini, kata Said Abdullah bin Al-Haddad, sifat-sifat yang tadi disebutkan itu, cinta kepada Allah, cinta kepada firman Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat, kepada keluarga Nabi, itu merupakan sifat yang harus dimiliki atau dihiaskan oleh seorang mukmin, kata beliau. Artinya seharusnya kita begitu, maksudnya ya, memiliki sifat tadi itu, cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sahabat dan keluarga Nabi. Lanjut, ayyakuna, juga ayyakuna ada ya kullu mu'min khasyan, ialah tunduk. Khasyan ialah tunduk. Itu kelas 1 itu. Kelas 1A. Kelas 1A pinter-pinter, Bu. Kelas 1A tuh pinter-pinter, ganteng-ganteng lagi. Ya, pinter, ganteng, bersih-bersih lagi anaknya. Doa sama juga. Doa itu pinter-pinter, orangnya rapi-rapi. Kenapa? Iya. Enggak, tapi yang 3B, 3A enggak. 3A biasa-biasa 3A. Pokoknya yang 1A, 2A, ya itu aja yang bagus. Yang 3A sama 4A itu biasa-biasa. Saya kalau masuk ke 3A, 2A, 1A itu enak saya. Nggak usah apa ya, nggak usah jerit-jerit. Anaknya tertib semua itu. Paling trik-triknya saya tuh nulis di papan, garis-garis, kasih kelompok A, B, C, D. Yang rapi depan nilai 100 juga. 100 rapi semua dah. Habis itu pertanyaan saya jawab. Seneng anak-anak itu. Tapi kalau yang lain di B itu yang paling parah itu. Iya. Oh, gak mempan itu. Paling sebentar aja itu. Sebentar diem. Sebentar diem, habis itu udah mana-mana dah. Ya tadi. Ayakuna, harus ada ya kullu mukminin khasyan, ialah tunduk.
tunduk kepada Allah ya. Tunduk dengan hatinya dan juga dengan anggotanya, dengan anggota badannya. Mutawadhi'an dan juga tawadhu. Apa tawadhu? Tawadhu rendah hati ya. Bialla yara li nafsihi fadlan an ala ahadin. Jadi tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Bahkan menganggap dirinya lebih banyak dosa daripada orang lain. Itu namanya tawadhu. Khaifan dan juga takut min adabillahi ta'ala, dari siksa Allah Ta'ala ya. Kalau kata ulama itu hendaknya ketika saat kita lagi sehat perbanyak rasa takut kepada Allah kalau lagi sehat. Kenapa? Ketika lagi sehat kita takut kepada Allah itu akan bisa mengendalikan diri dari berbuat maksiat. Nah, tapi kalau sakit dianjurkan lebih banyak roja. Apa roja? Mengharap kepada Allah sehingga timbul husnudzon, timbul baik sangka kepada Allah. Allah Ta'ala ini ngasih ujian sebetulnya kepada saya baik sangka mungkin saya akan diampuni dosa. Kan saya banyak dosa. Kalau dalam keadaan sakit dianjurkan roja, berharap. Berarti Allah Ta'ala ini kasihan kepada saya. Kalau saya sabar, dosa saya akan diampunin. Kan saya banyak dosa. Begitu dari ulama. Jadi begitu ya. Jadi ketika lagi sakit dianjurkan memperbanyak roja supaya timbul husnudzon kepada Allah. Lanjut. Wajilan dan juga khawatir. Maksudnya khawatir takut celaka gitu ya. Jadi hendaknya kita ini selalu khawatir takut celaka. Jangan-jangan saya nanti husnul khotimah, naudzubillah. Artinya ada perasaan seperti itu dalam diri ini. Musyfiqon dan juga penyayang ya. Penyayang ay sarifanil himmah fi izalatil makruh anin nas. Artinya apa? Artinya menghilangkan rasa benci kepada manusia. Jadi sebaliknya mempunyai rasa kasih sayang kepada manusia. Min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Zahidan fid dunya, dan juga meninggalkan kesenangan dunia ya. Bukan enggak mau dunia, tapi meninggalkan kesenangan. Nah, kemarin diterangkan saya dimaksud dengan benci dunia apa kemarin? Masih ingat? Zahidan fid dunya, meninggalkan kesenangan dunia. Kemarin saya terangkan sudah pada minggu yang lalu. Yang dimaksud dengan benci dunia apa? Main. Siapa yang ngaji? Ya. Kemarin kan ada tuh saya jelaskan benci dunia. Apa yang dimaksud dengan benci dunia? Minggu kemarin? Lupa. Nah, bagus masih ingat. Mazad al-hajah. Yang dimaksud di situ ialah benci kepada dunia yang lebih dari kebutuhan. Itu maksudnya ya. Kalau kita masih butuh, kita kan enggak sendiri ya. Kita sendiri ya, punya keluarga, punya anak, mungkin punya cucu ya. Nah, ternyata masih kebutuhan ada untuk si anak. Nah, bukan berarti ketika kita mencari dunia itu namanya cinta dunia, tidak. Karena masih butuh kan ya. Kan ya, itu tidak. Jadi yang dimaksud di sini adalah mazad al-hajah. Apa? Yang lebih daripada kebutuhan kita jauhin. Kita sudah ada. Anak sudah ada. Ini sudah ada semua. Masih nyari lagi. Nah, itu namanya tidak zuhud namanya itu. Sebaliknya, cinta dunia namanya itu. Sehingga terjadi apa? Korupsi. Ya. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah mazad alal hajah ya. Lanjut. Qani'an, dan juga menerima bil yasir, dengan pemberian yang sedikit minha dari dunia. Kita kan takdir kita kan beda-beda ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, ketika dikasih bagian sedikit kita menerima.
Airiba bil qismah. Mumfikon, dan juga memberikan infak. Mumfikon lil fadil, memberikan infak dengan harta yang lebih daripada kebutuhannya, dan infak. An hajati, yang lebih an hajati dari kebutuhannya. Mimma fi yadihi, dari sesuatu yang ada di dalam genggamannya ya. Bahkan ada sebuah keterangan juga ya. Kata Syekh Fus ini, yustahabbu liman labisa thawban jadidan ay yatasaddaqa bi thawbil atik. Disunahkan bagi orang yang punya baju baru itu bersedekah dengan baju yang sudah lama, tapi yang masih layak ya. Tentunya yang masih layak ya. Dianjurkan begitu. Kalau kita kadang-kadang enggak ya. Punya baju baru yang lama masih bagus disimpan. Takutnya diterima sekarang. Kalau layak enggak. Pas diterima, kalau masih layak diterima. Jadi sampai apa? Sampai numpuk-numpuk tuh di lemari itu. Orang seragam Pak Ustaz. Kenapa? Orang seragam, baju seragam masalahnya. Satunya banyak. Baju seragam lagi ganti dari pakai buat sekolah doang. Nasihon ya. Nasihon, dan memberikan nasihat li ibadillah, kepada hamba Allah. Nah, nasihat itu artinya mengharap kebaikan. Jadi ketika ada hamba Allah itu terjerumus kepada kejelekan, kita merasa kasihan, jangan sampai terjerumus. Kita nasihatin supaya dia selamat. Itu artinya nasihatnya. Musyfikon, dan juga ini sama dengan tadi maknanya Bu. Tadi kan ada musyfikon ya. Di sini ibadillah. Kenapa? Apa di situ? Hah? Ibadillah. Iya. Nasihan, memberikan nasihat. Li ibadillah, kepada hamba-hamba Allah. Aida'yan lahum ila ma fihi shalah. Artinya mengajak mereka kepada perkara yang baik untuk mereka gitu ya. Jangan sampai mereka ketika berbuat jahat kita biarin, akhirnya terjerumus kepada kerusakan. Jangan dibiarkan. Itu maksudnya. Jadi kita ajak kepada sesuatu yang menguntungkan kepada kepada mereka. Bahkan ada sebuah hadis ya, la yakmulu imanul mar'i hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Tidak sempurna imannya seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita misalnya jatuh ke jurang, mau nggak kira-kira? Nggak mau kan ya? Artinya kita sayang pada diri ya, kan begitu. Nah, kalau kita iman sempurna, begitu juga kepada orang lain. Tidak suka ketika ada orang lain jatuh ke jurang, sayang. Itu namanya imannya yang kuat. Bahkan kalau kata Syekh Nawawi itu bukan hanya kepada orang Islam, termasuk juga orang kafir. Artinya disunahkan juga dalam hukum itu disunahkan mendoakan hidayah kepada orang kafir. Nah, jadi mungkin teman kita ya baik dengan kita tapi dia kafir, itu sunnah kita doakan mendapat hidayah. Tapi bukan doakan mengampuni ya. Kalau mengampuni nggak mungkin ampuni kalau masih kafir. Tapi disunahkan mendoakan agar dia dapat hidayah. Itu diantara bentuk cinta kita kepada saudara. Artinya kalau kata Syekh Nawawi bukan hanya saudara Islam, termasuk saudara kafir yang dia kafir yang aman dengan kita, damai, yang tidak mengganggu ya, itu dianggap saudara juga kata Syekh Nawawi. Didoakan agar dapat hidayah. Musyfikon, dan juga mengasihi. Musyfikon, dan juga mengasihi alaihim, kepada mereka ibadnya. Ini sama dengan tadi maknanya ya. Jadi jangan sampai kenapa Bu? Ibadah hamba. Iya, hamba. Alaihim, kepada hamba Allah. Kan ada di depan ada ibadillah kan ya. Musyfikon, dan mengasihi alaihim, kepada ibadallah, hamba Allah itu. Ini sama dengan tadi ya, jangan sampai kamu masuk neraka gitu ya. Jangan hanya saya yang masuk surga, kamu juga harus masuk surga gitu. Itu begitu maksudnya ya. Bahkan di sini dijelaskan di dalamnya, di sarannya itu ya, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi itu ketika beliau itu melihat orang berbuat maksiat,
dia langsung mendoakan semoga diampuni. Ini waliullah ya. Jadi ketika beliau melihat orang bermaksiat itu didoakan, ya Allah ampuni dia dan berilah dia hidayah. Bukan membenci. Nah, termasuk kata Syekh Hasan Al-Basri, termasuk tanda-tanda wali abdal. Tanda-tanda wali abdal itu ialah dia banyak belas kasihan kepada umat. Jadi ada wali macam-macam ya, pernah dengar cerita wali. Ada wali abdal. Wali abdal itu kalau dalam di sini diterangkan, wali abdal itu ialah sekelompok kaum yang soleh ya, yang Allah memang taruh di muka bumi, yang mana beliau itu kalau ada yang meninggal, Allah ganti lagi dengan orang lain yang penggantinya sebagai yang soleh juga gitu ya. Itu namanya wali abdal namanya. Kenapa? Wali abdal ialah sekelompok kaum yang memang sekelompok kaum yang soleh yang Allah taruh di muka bumi ini ya. Ketika orang soleh itu ada yang meninggal di antara mereka, lalu Allah Ta'ala angkat lagi orang yang lain menggantikannya. Namanya wali abdal. Kalau wali kutub Ya banyak kisah wali, ada wali kutub, ada wali majidub. Wali majid itu wali yang sudah nggak ingat apa-apa. Ya sudah nggak ingat ya. Mungkin sekarang yang ada siapa yang ada di Jakarta itu? Habib siapa? Yang ada di YouTube-nya itu sering ini, Wanshon. Ada ya? Habib siapa lupa saya. Jadi beliau kayak orang nggak waras sudah, nggak kayak orang biasa. Nah, kata Syekh Ma'ruf Al-Qurhi ya, ini sering saya sampaikan dulu tapi saya ulangi lagi. Barang siapa orang yang membaca doa ya, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma sholli umat Muhammad, Allahumma farrij umat Muhammad setiap hari, maka katabahu Allahu minal abdal. Allah Ta'ala akan menulis dia itu termasuk wali abdal katanya. Apa artinya? Allahumma ya Allah irham umat Muhammad, kasihanilah umatnya Muhammad. Allahumma sholli umat Muhammad, perbaikilah umatnya Muhammad. Allahumma farrij an umat Muhammad, dan berilah kelapangan kepada umatnya Muhammad. Artinya setiap hari kita mendoakan orang lain, kan begitu ya. Artinya ada belas kasihan. Nah, barang siapa yang membaca doa itu, kata Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, maka dia akan ditulis sebagai wali abdal. Ya, amalkan kalau bisa diamalkan. Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma sholli umat Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad. Ini kenapa? nggak tahu baru harus itu susah harus pakai bahasa Arab doanya. Bahasa ya bagus, pakai bahasa Arab ya bagus. Sebetulnya kalau nggak pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau pakai bahasa Arab kan enak, kan sudah ada teksnya. Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad. Kan gampang itu. Apa mau ditulis? Tulis itu tadi penjelasannya pesannya. Kenapa? Nggak ada ya doanya Ustaz. Allahumma arham umat Muhammad, itu doanya. Kalau mau tulis pakai Indonesia nggak apa-apa. Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad. Yang pertama Allahumma arham umat Muhammad. Yang kedua Allahumma aslih umat Muhammad. Pakai shot aslih. Allahumma aslih umat Muhammad. Yang ketiga Allahumma farrij an ummati Muhammadin. Kenapa? Artinya Pak Ustaz. Iya, umat Muhammad. Ya. Allahumma arham umat Muhammad, ya Allah belas kasihanilah umatnya Nabi Muhammad. Allahumma arham, ya Allah irham belas kasihanilah umatnya Nabi Muhammad.
Yang kedua, Allahumma aslih ummat Muhammad. Ya Allah, perbaikilah apa? Baguskanlah gitu ya. Baguskanlah atau perbaikilah umatnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, Allahumma farrij an ummati Muhammad. Kenapa? Allahumma aslih, pakai shot ya. Allahumma aslih umat, ya Allah, perbaikilah atau baguskanlah gitu ya umatnya Nabi Muhammad. Yang terakhir, Allahumma farrij an ummati Muhammad, berilah kelapangan ya atau kebahagiaan atau jalan keluar gitu ya lagi kesulitan. Berilah kelapangan atau jalan keluar dalam kesulitan atau kebahagiaan bagi umatnya Nabi Muhammad. Pemberitahuan untuk seluruh siswa siswi SD, SMP, dan SMA bahwa waktu pembelajaran telah usai. Dimohon untuk meninggalkan kelas dalam keadaan bersih kembali, dan jangan lupa untuk selalu menjaga ketertiban ketika keluar kelas. Terakhir, jangan lupa untuk selalu Kenapa? protokol kesehatan. Ya boleh. Setiap saat boleh. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, serta menggunakan masker dari sekolah sampai ke rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahab ummat Muhammad, Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammadin. Bahkan ada apa ya? Ada seorang ya orang soleh juga namanya Abu Muslim ya. Abu Muslim itu beliau sangat apa? Mengasihi kepada umat Muhammad lah intinya apa? Kepada saudara lah ya. Saking kasihnya mengasihi beliau tuh kalau jalan di depan kaum nggak baca salam, nggak assalamualaikum nggak gitu. Ditanya, kenapa kamu nggak, kenapa kamu kok nggak uluk salam gitu ya? Di depan kalau jalan di depan kaum gitu, di depan orang banyak. Apa yang jawabannya dia? Ternyata dia begini, saya takut ketika saya salam kamu nggak jawab. Kalau kamu nggak jawab kan kamu dosa. Akhirnya kamu dosa gara-gara saya. Saya kasihan, kamu jangan sampai dosa gitu kan. Kalau saya baca salam kan hanya sunnah hukum saya. Tapi kalau kamu nggak jawab, kan kamu dosa. Gara-gara saya kamu dosa. Saya nggak mau, saya kasihan kepada kalian. Itu beliau. Namanya Abu Muslim. Jadi kalau kita baca kisah-kisah orang soleh itu ada juga seorang soleh ya. Namanya Maimun bin Mihran. Ini aneh lagi ini. Beliau itu kalau mendengar kabar seorang kaum nih, misalnya di satu desa, satu kampung, ada kedzaliman. Di situ mabuk misalnya, ada orang mabuk, pokoknya berzalim. Dia dengar, dia langsung sakit dia, sakitnya parah sampai dijenguk oleh orang-orang itu. Kepikiran kepada saudara Islam yang lagi berbuat kedzaliman. Sampai bila beliau dengar, kalau dengar dia sudah baik, sudah enggak zalim, sembuh dia. Ya, sampai segitunya ya. Kepikiran jangan sampai saudara saya sama Islam ini masuk neraka gitu. Kan kalau zalim dia masuk neraka gitu kan. Sampai segitunya ini sejarah orang soleh zaman dulu itu. Kira-kira sekarang ada nggak harus seperti itu? Iya. Tapi ada, orang sekarang ada seperti itu. Maksudnya tanda-tanda yang diceritakan tadi apa? Punya rasa kasihan kepada umat itu ada.
saya masih menjumpai orang seperti itu. Ya kiai, guru-guru saya ada. Jadi beliau itu tiap hari itu suka mendoakan kepada umat gitu ya. Bahkan memikirkan umat. Cuman saya nggak berani mengatakan dia wali. Saya bukan wali.